Sebelum mulai, jangan lupa pencet like and juga subscribe ya. Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya juga ya, biar gak ketinggalan video-video baru aku. Rar. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang, namun kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh NICA. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and Internes atau APWI. 2. Jalan Raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Setelah itu, ada kronologi pertempuran Ambarawa. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kronologi pertempuran Ambarawa. Ternyata kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu, sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun, keesokan harinya pada 22 November 1945, pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung di Ambarawa. Pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di Benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam dan musuh yang merasa terjepit berusaha keras melakukan pertempuran. Hingga pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pasukan TKR memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut dan mengantarkan Sudirman ke pimpinan TKR. Tokoh dalam pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran Ambarawa tersebut tentu terdapat para tokoh yang memperjuangkan kedaulatannya dari serangan musuh. Beberapa tokoh pejuang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik supit urang. Taktik ini menyerang lawan dengan kedua sisi, membuat lawan terjepit dan membuahkan hasil yang baik bagi TKR. Yang kedua ada Gatot Subroto. Gatot Subroto menjadi pejuang militer Indonesia dalam peristiwa ini. Ia mengutamakan kondisi orang lain di sekitarnya serta para keluarga prajurit. Yang ketiga ada Letkol Isdiman. Letkol Isdiman gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ia adalah perwira TKR dan menjadi pemimpin pertempuran ini. Yang keempat ada Surono Rekso Dimejo. Surono menjabat sebagai kapten di bawah Komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI
dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI. Yang kelima ada Letkol Sarbini Martodiharjo. Letkol Sarbini adalah purnawirawan jenderal dan menjadi pemimpin pasukan resimen Pusat Kedu untuk menyerang pasukan sekutu di Desa Jambu. Yang keenam ada GPH Jati Kusumo. GPH Jati Kusumo menjabat sebagai Komandan Divisi 4. Ia memiliki misi untuk melacak dan mengepung pasukan asing dan menjadi pemimpin pasukan TKR dengan baik.